Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur Pakem. Berjumpa lagi dengan saya Dadi dari tim Pakem. Malam ini alhamdulillah kita juga dapat cerita lagi dari kiriman sedulur Pakem. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa sedulur subscribe dulu, like, dan tolong bantu share, dan juga lonceng notifikasinya jangan lupa ya dinyalakan biar sedulur-sedulur semua dapat pemberitahuan untuk video-video kita selanjutnya. Oke, ceritanya mungkin masih sama dengan video yang kemarin. Ini kita dapat kiriman dari sedulur Pakem tentang supir mobil ambulan yang mengantar jenazah juga sedulur. Jadi ceritanya gini sedulur, ada suatu hari di kota Jawa Tengah juga. Maaf saya kalau saya suka tidak mau menyebutkan tempat dengan pasti gitu, karena ya kita juga tetap menjaga ya gitu, takut ada suatu kesalahan atau gimana. Nah, katakan saja di suatu kota di Jawa Tengah, seorang supir ambulan untuk mengantarkan jenazah, yaitu namanya Pak Udin. Ngantar jenazahnya sore-sore ini, nggak malam-malam kayak yang kemarin, cuma sore. Dia ngambil dari jenazah itu dari rumah sakit. Dari rumah sakit diambil, terus Pak Udin itu bawa ke rumah duka. Sudah ya disolatkan segala macam lah ya di rumah duka, sudah selesai, diantarkan ke pemakaman. Prosesi pemakaman pun lancar sedulur, sampai selesai sudah. Jadi selesai sekitar jam setengah limaan lah. Akhirnya Pak Udin pulang, simpan mobil, terus pulang ke rumahnya. Sampai rumah sekitar jam limaan lah, karena emang tempat korban itu atau jenazah itu dan juga rumah sakit dan juga rumahnya Pak Udin itu udah terlalu jauh gitu kan. Nah akhirnya Pak Udin udah sampai rumah setengah limaan. Akhirnya Pak Udin sholat asar kan, terus nah sempat Pak Udin ngobrol-ngobrol nih sama tetangganya gitu kan, sampai waktunya sholat maghrib. Nah habis pas sholat maghrib itu Pak Udin ke masjid, terus pulang istirahat makan. Nah ternyata sambil nunggu waktunya sholat isya, Pak Udin ini sempat kayak orang Jawa bilang ngeleyep lah, atau ketiduran gitu loh sedulur. Nah Pak Udin itu ketiduran. Nah yang aneh, mulai terjadi keanehannya adalah sedulur, di saat Pak Udin tidur itu, Pak Udin itu kayak bermimpi ada seseorang yang mendatangi dia dengan wujud yang tidak enak dipandang lah istilahnya Pak Udin gitu. Ceritanya Pak Udin bahasanya seperti itu, tidak enak dipandang gitu loh. Terus bilang, "Pak, tolong saya, bantu saya," gitu loh. Nah Pak Udin akhirnya terbangun kan, dilalap pas di waktu isya gitu. Pak Udin sempat kaget, terus istighfar, astagfirullahaladzim, apa sih gitu kan. Udah akhirnya Pak Udin berangkat sholat isya ke masjid, selesai. Singkat cerita, sekitar 2-3 hari, dan setiap malam Pak Udin tidur selalu aja gangguan itu datang, wujud itu datang dengan wujud yang tidak enak gitu, selalu minta tolong dan gak jelas minta tolong apa gitu kan. Nah akhirnya sesudah 3 hari itu Pak Udin bingung nih, dia harus kemana atau gimana. Cuma akhirnya punya pemikiran atau feelingnya Pak Udin, dia nyamperin ke pihak keluarga yang 3 hari lalu yang sempat jenazah diambil dari rumah sakit, terus diantar ke rumah duka, dan terakhir diantar ke pemakaman. Nah Pak Udin akhirnya datang ke rumah dukanya, bertanya-tanya, ngobrol-ngobrol. Nah disinilah mulai ada titik terang sedulur. Titik terangnya adalah ternyata korban yang 3 hari lalu itu, jenazah 3 hari lalu yang diantarkan dari rumah sakit ke rumah duka dan ke pemakaman oleh Pak Udin, ternyata adalah korban tabrakan sedulur. Jadi pria ini, almarhum itu adalah seorang pria itu membawa mobil dan mengalami kecelakaan gitu kan. Nah Pak Udin tuh bingung apa maksudnya atau gimana gitu kan. Nah ayo akhirnya ceritain semua itu kan ke keluarganya, keluarga yang berduka. Akhirnya keluarga dengan Pak Udin pun mendatangi ke pihak Laka Lantas, karena emang mobilnya masih di sana kan, dititipkan di Laka Lantas, proses hukumnya belum selesai gitu kan. Dilihat
ngobrol-ngobrol masih belum ada apa nih yang bikin dari almarhum itu selalu mendatangi Pak Udin gitu kan. Dah pulang pihak keluarga ya bingung, Pak Udin ya bingung. Nah, tapi Pak Udin punya pemikiran untuk mendatangi pihak kamar jenazah ataupun dari pihak kamar jenazah itu yang memandikan korban kan. Nah, akhirnya Pak Udin datangin, itu adalah Mas Asep. Nah, Pak Udin nanya ke Mas Asep, Mas, ingat gak jenengan dengan jenazah 3 hari lalu lah kurang lebih yang saya ambil, terus saya anterin ke rumah duka dan akhirnya saya anterin ke pemakaman gitu kan. Mas Asep berpikir-pikir dan oh iya saya ingat, kenapa gitu. Loh, mau maaf nih, emang itu kan wujudnya tidak enak dilihat lah, kata Pak Udin. Itu sebenarnya gimana, itu kan korban kecelakaan ya Pak ya. Iya, kata Pak Asep. Sih gimana itu? Oh ini Pak, kata Pak Asep, mungkin karena mohon maaf banget, bukan maksud mau menceritakan aib, karena kan emang nggak boleh ya kalau kita memandikan jenazah terus menceritakan kekurangan-kekurangan dari jenazah itu kan tidak baik kan sedulur ya. Tapi akhirnya Pak Asep karena ditanya oleh Pak Udin seperti itu dan Pak Udin menceritakan apa yang dia alami, Pak Asep langsung ngomong, kalau nggak salah itu Pak, jenazah itu nggak ada matanya satu Pak. Waduh, langsung Pak Udin, pantesan, kata Pak Udin. Ya gitu kan. Makasih ya Pak. Nah, akhirnya Pak Udin balik lagi nih ke rumah duka, terus diceritain ke pihak keluarga, karena emang di Lala juga pihak keluarga nggak tahu kalau ternyata apa jenazah dari keluarga mereka itu tidak ada matanya satu gitu sedulur. Akhirnya berangkatlah balik lagi ke Laka Lantas, pihak keluarga dengan Pak Udin ngecek mobil itu dan ceritakan ke pihak kepolisian juga bahwa ada matanya yang tertinggal atau gimana, dicari ternyata tidak ada sedulur di Laka Lantas ataupun di bangkai mobilnya lah ya gitu. Nah akhirnya Pak Udin dan pihak keluarga yang berduka itu korban pergi ke tempat kejadian terjadinya kecelakaan itu sedulur. Akhirnya mereka cari dan akhirnya alhamdulillah ketemu sedulur matanya. Akhirnya oleh pihak keluarga diambil terus diantar juga dengan Mas Udin bareng-bareng ke pemakaman. Mereka berusaha menggali sedikit dalam lah ya, walaupun tidak dalam banget, tidak bareng dengan jenazah karena juga nggak baik juga katanya kan. Sudah agak dalam biar aman, biar nggak ada binatang ataupun apa yang bisa untuk ngambil mata itu, dimasukkan dan ditutup lagi. Nah sudah mata itu kembali malamnya, alhamdulillah Pak Udin sudah tidak lagi mengalami mimpi itu. Nah segitu singkat ceritanya sedulur. Mohon maaf ya bila ada salah-salah kata saya dalam penuturan saya atau saya membawakan masih kurang baik. Tapi ya jangan lupa tolong dukung terus biar saya juga tambah lebih semangat lagi untuk bisa berkreasi lagi, bikin video-video yang lebih menghibur lagi. Dengan mendukung kami adalah cukup dengan subscribe, like, dan bantu share, dan juga jangan lupa loncengnya ya sedulur ya, dipencet biar selalu ada informasi terbaru dari video-video kami. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.